Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama berbahagia, jumpa lagi kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita pada hari ini insya Allah akan membahas berkaitan dengan indahnya surga, yang surga ini disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, tuan puan abang kakak, para pemirsa orang baik dimanapun Anda berada, hidup yang kita jalani, yang kita lakukan ini tak lepas dari rasa letih. Ya, mungkin ada susah di dalamnya, bahkan mungkin ada luka, perjuangan yang meneteskan air mata dalam kehidupan kita. Terkadang hati kita bertanya, kapan semua kesakitan yang kita alami ini berakhir? Kapan datangnya saat kita bisa beristirahat dengan bahagia? Kapan kita benar-benar bahagia tanpa rasa kekhawatiran itu terus muncul dalam kehidupan kita? Maka ketahuilah saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, semua itu akan terjawab. Semua itu akan terselesaikan. Semua itu akan memberikan kita ketenangan di satu tempat yang telah Allah janjikan kepada diri kita. Apa tempat itu? Surganya Allah. Iya, surganya Allah. Sebuah tempat yang tak bisa dibayangkan dengan akal kita, tak pernah dilihat oleh mata kita, tak pernah didengar oleh telinga kita. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis kursi menyampaikan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, belum pernah terdengar oleh telinga mereka, bahkan belum pernah terlintas oleh pemikiran dan hati mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bahkan Allah sendiri memberikan ketegasan kepada kita di dalam Quran surat As-Sajdah ayat ke-17. Allah tegaskan, tak satupun jiwa yang ada di alam permukaan buminya Allah mengetahui betapa banyak kenikmatan yang Allah sembunyikan untuk diri mereka. Yang kenikmatan itu tentu akan menyenangkan pandangan mereka. Tentu dia akan dijadikan sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan saudaraku, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Saat Allah memanggil jiwa yang beriman untuk selanjutnya memasukkan jiwa-jiwa beriman itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah, wahai jiwa-jiwa yang beriman, ke dalam surga dengan keselamatan, karena hari ini adalah hari kekekalan bagi dirimu. Hadirin yang berbahagia, yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang beriman itu mereka masuk ke dalam surga Allah, mereka kemudian tidak pernah lagi merasa lelah pada diri mereka. Mereka tidak pernah lagi merasa sakit pada diri mereka. Mereka tidak akan pernah lagi merasa bersedih. Mereka tentu akan diberikan pakaian dari sutra. Mereka dipersilahkan duduk di atas dipan-dipan yang indah. Bahkan di sekeliling mereka, anak-anak muda yang melayani mereka dengan gelas-gelas minuman dari sungai madu dan susu. Tidak ada caci maki di dalam diri mereka. Tidak ada gosip dalam diri mereka. Tidak ada tipu daya dalam diri mereka. Yang ada hanyalah kedamaian, ketenangan, cinta, dan kebersamaan yang abadi. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada satu kisah menarik yang menyentuh hati kita tentang seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Ketika turun ayat tentang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, maka dia tanpa berbasa-basi lagi, tanpa memikirkan lagi, ia segera menyumbangkan kebun terbaiknya untuk Allah. Bahkan ketika anaknya sedang bermain di sana, ia memanggil anaknya. Lalu dia suruh keluar dan dia berkata kepada anaknya, keluarlah dari kebun itu, karena kebun itu sekarang bukan milik kita lagi, tapi sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seperti inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan surga sebagai balasan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah,
bukan karena banyak hartanya, tapi karena keikhlasannya. Saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita tertipu dengan kehidupan dan keindahan dunia ini. Tentu dia bersifat sementara. Dunia ini tidak lebih dari ladang dan surga adalah panennya. Apalah artinya rumah besar, kendaraan mewah, jabatan tinggi, jika akhirnya kita tidak punya tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun kecil. Mungkin satu sedekahmu bisa menyelamatkanmu dari neraka. Mungkin satu tangisan taubatmu malam ini menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosamu di tahun-tahun yang lalu. Karena itu, mulai dari saat sekarang, mari kita perbaiki niat kita. Mari kita serius meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kagum pada keindahan dunia, tapi marilah kita tempuh jalan untuk bisa memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan satu amal saleh. Tinggalkan dosa yang paling kita tahu dan mulai amal yang paling kita sanggupi. Kalau hari ini belum bisa puasa sunnah, paling tidak bisa tahajud 2 rakaat. Kalau hari ini belum bisa sedekah banyak, maka mulailah dengan 1.000 rupiah untuk melatih keikhlasan kita. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, itu semua kita bisa lakukan kalau kita benar-benar berkomitmen. Maka yakinlah bahwa Allah melihat usaha bukan hasil, dan dia tidak pernah mengecewakan hambanya yang sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Kita semua kalau ditanya ingin surga pasti menjawab kita ingin surga. Tapi ingat, surga itu untuk orang-orang yang memperjuangkannya, bukan orang-orang yang hanya sekedar berkata melalui lisannya, kemudian dia tidak melakukan amal untuk mendapatkan surga itu. Semoga kita semua yang mendengarkan di kesempatan yang sangat mulia ini termasuk golongan orang-orang yang nantinya Allah panggil untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tegaskan pada Quran surat Al-Fajr ayat ke-27 sampai 30, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoi, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menuntun kita, memberikan taufik hidayahnya kepada diri kita untuk selalu senantiasa berusaha dan berupaya menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa menjadi sebuah pembelajaran yang khusus pada diri kita dan kita bisa jadikan sebagai pegangan agar kita berjalan di alam permukaan buminya Allah, benar-benar melakukan perkara-perkara yang perkara-perkara itu akan menjadi jembatan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.